Sejarah kemerdekaan Indonesia. Indonesia memiliki sejarah penting yang melekat dan tidak dapat terhilang begitu saja dari benak bangsa Indonesia. Bahkan sejarah menjadi mata pelajaran yang harus dipahami bagi pelajar Indonesia. Penjajahan yang terjadi akibat kedatangan bangsa asing di masa lampau telah berhasil menciptakan sebuah sejarah dan kisah bagi rakyat Indonesia yang diingat, dikenang, dan dipelajari. Sejarah kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu bahan ilmu pengetahuan dengan berbagai pelajaran hidup yang perlu kita teladani, seperti sikap patriotisme, cinta tanah air, dan rela berkorban dari para pejuang yang gugur. Meski menjadi salah satu kenangan pahit, namun dengan adanya masa penjajahan di Indonesia telah berhasil melahirkan generasi yang penuh dengan semangat perjuangan. Peristiwa-peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia dan para tokoh pejuang Indonesia telah melalui satu fase sulit dan bersusah payah melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Tidak hanya hitungan hari, namun ratusan tahun. Banyak tokoh perjuangan dan rakyat Indonesia yang gugur dalam usaha merebut kemerdekaan. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Sejarah proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi salah satu sejarah kemerdekaan Indonesia yang sangat penting. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum peristiwa ini terjadi, para tokoh proklamator dan rakyat Indonesia telah melalui proses panjang. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Sehari setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus, sekutu menjatuhkan bom atom untuk kedua kalinya di kota Nagasaki dan berhasil memukul mundur Jepang dari Indonesia. Jepang menyerah pada sekutu secara resmi pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 dan dimanfaatkan oleh para tokoh pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Para tokoh Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Dr. Raji Manwedio Diningrat berangkat ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi. Para tokoh perjuangan kemerdekaan melakukan persiapan kemerdekaan. Para tokoh perjuangan dan rakyat Indonesia menginginkan bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hadiah dari Jepang, namun perjuangan bangsa Indonesia sendiri. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta beserta Fatmawati dan Guntur, putra Soekarno, dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari segala macam bentuk bujukan Jepang yang dapat mempengaruhi keyakinan Soekarno-Hatta dan menggagalkan terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo melakukan perundingan dan berusaha membujuk golongan muda untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Beliau setuju bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan di Jakarta. 3. Peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksamana, Maeda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 malam hari. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh tokoh golongan muda yaitu Soekarni, M. Diah Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi dan disepakati oleh para tokoh yang hadir, naskah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada rencana awal, pelaksanaan pembacaan teks proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada. Namun dengan segala pertimbangan dan alasan keamanan dan ketertiban, akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta yang merupakan kediaman Soekarno.